Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala rasulullah aidan, ad-dinu husnul khuluqi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Wa fi riwayati, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran wa yansahu lil ihsan wa yabsahu bil ihsan wa yafu 'anil dzanbi ijakana fi haqqi wa sababi wa ijadu ya Allah wa ijadu ya haqqullah lam yakum ahadan li ghadabi ila akhiri riwayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, guru agama yang kita muliakan, kita cintai, para tokoh-tokoh masyarakat, pemuka masyarakat yang kita hormati, kepala desa yang kita hormati, sahibul bait sekeluarga yang kita hormati, rombongan baca salawat yang kita muliakan, tentunya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mahadirat jamaah peringatan hari ini yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada hari ini, di hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam Idul Muslimin. Kita bersama-sama mengucap alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat rahmatnya yang tidak terhingga kepada kita, nikmat zahir dan batin, nikmat agama, nikmat dunia, nikmat segala-galanya yang telah beri Tuhan kepada kita. Alhamdulillah pada kemarin dengan taufik hidayahnya kita dapat berkumpulan di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini dapat mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mudah-mudahan juga perkumpulan kita ini tepat pada waktu yang mustajab di hari Jumat yang sangat mulia ini. Karena sebagaimana kita bersama, di hari Jumat itu ada Allah mengandak satu waktu apabila mana kita di sana dalam berdoa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, bila kita meminta akan diberinya, dan bila kita bertobat akan diampuninya. Jadi mudah-mudahan karena waktu nah kita dudukan hari ini nah beritaan amin amin ya rabbil alamin. Walaupun waktunya itu kada dipadahkan jelas kada ada yang mengatakan waktu khatib antara dua duduk dua khutbah. Nah, jadi untuk dua khutbah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan tatkala khatib turun daripada mimbar. Ada yang mengatakan imba asar, ada juga mengatakan. Nah, itu berselisih. Kenapa? Tujuannya supaya kita ini ingin atau bahasa tamak ingin menemui waktu yang mustajab itu. Kalau dipadahkan namanya imba asar banyak orangnya dah. Nah, imba asar ada lagi burang. Nah, itu bahasanya lah. Nah, tujuan rahasia yang Allah ciptakan. Itu kita untungnya mat Rasulullah nih Pak Ibu umurnya handap-handap, cuma Allah banyak beri keistimewaan kita nih. Ada nasali setahun naharat yaitu Lailatul Qadar. Ada nasali seminggu yaitu hari Jumat. Ada nang saban sekali sampai setahun hari raya dan sebagainya. Dan ada waktu istimewa. Itulah untungnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dan itu mengatakan banyak umat-umat dahulu, bahkan Nabi Musa pun ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya kita wajib bersyukur kepada Allah, kita ini dijadikan Tuhan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbil alamin. Hadirin mahadirat rahimakumullah, salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan tadi mudah-mudahan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar, Rasulullah menerima salawat yang dibacakan oleh umat-umatnya.
Nah, dan salawat itu akan kembali kepada kita. Rahmat Allah, syafaat Rasul akan kembali kepada kita. Nah, jadi mudah-mudahan salawat yang kita baca khususnya bukan hanya di dunia, nanti menjadi rahmat di dalam kubur, nanti menjadi rahmat di padang mahsyar, nanti mendapat rahmat di titian shiratal mustaqim, nanti menjadi rahmat yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aksiru minas salati alayya fa inna salati alayya fa inna salat nurun alal qabri wa nurun ala sirati wa nurun fil jannati ya Rasulullah. Salawatlah kamu kepada Tuhan, salat itu akan menjadi nur cahaya di dalam kubur. Akan menjadi cahaya di alam padang mahsyar. Akan menjadi cahaya keselamatan batitian di ngalanya titian siratal mustaqim. Nah, jadi itu penolong lawan kita salawat yang kita baca itu tiap kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin mahadirat rahimakumullah. Akhlak dalam kehidupan kita, baik kehidupan di rumah tangga maupun di bermasyarakat maupun bernegara, itu sangat penting bagi kita. Kalau kita hidup di rumah tangga, berakhlak, masing-masing punya akhlak. Anak punya akhlak kepada orang tua punya akhlak kepada kakanak, anak buah, bini punya akhlak kepada laki punya akhlak kepada suami. Apa akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila akhlak akan terpakai di masyarakat, masyarakat akan damai. Timbullah yang namanya rukun damai sentosa. Bila akhlak berlaku dalam negara, negara itu akan selamat, akan tumbuh baidatun taibatun walabun gapun. Nah, oleh sebab itulah seluruh nabi dan rasul termasuk nabi kita, salah satu misi Nabi Allah adalah menyempurnakan agama, menyempurnakan akhlak. Karena zaman jahiliyah kurang lebih 500 tahun Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Jadi Nabi Isa itu kada mati, kada diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam Nabi Isa itu kada disalib, kada diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur Nabi Isa itu kurang lebih ya 30 tahunan lah. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya riwayat mengatakan kaina orang di surga itu semuanya umur kakaya Nabi Isa seberataan. Jadi cocoknya Nabi itu sih melucu-lucu aja sini ulang tua kada masuk surga itu bujur. Karena di surga itu dedegi nentuhannya umur 30 tahun berataan. Narahat genas. Nah, makan hat gencang 30 tuh. Ya kalau nah, genasannya 30-an tuh. Nah, di sana di surga itu kena. Nah, itu ada yang mengatakan semacam itu. Nah, jadi nabi-nabi yang lainnya kayak itu juga adalah semuanya menyampaikan akhlak kepada manusia. Nah, Nabi Isa kurang lebih 500 tahun diangkat Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 500 tahun itu lawas juga lah waktunya lah. Di mana waktu di antara Al-Qur'an menyatakan bahwa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad lahir itu zaman jahiliyah. Di antaranya di Quran disebutkan, nah disebut ija, nah belum ingat dah anu Quran itu. Ija busyira adakum bil unsa zalla wa muswadda wa huwa qazim. Quran itu. Itu salah satu tanda zaman jahiliyah sebelum Nabi kita, waktu Nabi kita itu apabila mereka dahulu itu oleh anak-anak perempuan, anak tuh bibinian zaman jahiliyah tuh mereka marah, mereka syarik kada menerima akan takdir semacam itu. Nah, itu di antara jahiliyah. Nah, kalau ini kita kada lagi itu di antaranya tuh orang mereka. Jadi dahulu tuh anak bibini ada kubur hidup-hidup kayak Sayyidina Umar ya Allah. Nah, itu zaman jahiliyah tuh diantaranya. Belum lagi ada yang mengatakan macam-macam zaman jahiliyah tuh. Nah, ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buistu liutam mimma makarimal akhlak. Nah, disinilah dalam kita peringatan-peringatan semacam ini kayak apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan akhlak Rasulullah menyampaikan agama itu baik. Hanya 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempurnalah turunlah ayat dan surah Al-Maidah itu yang menyatakan agama sudah sempurna. Jadi selama 23 tahun itu faktor yang penting dan itu adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kayak apa ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Nah, wa ahdahu milal haqqi turuqa. Dan Rasulullah itu suka menunjuki jalan-jalan kebaikan atas mereka. Nah, jadi kita mohon kayak Rasulullah SAW, kita katuju malahkan orang itu jalan yang bujur. Orang tersalah dipadahkan. Nah itu tingkah laku Rasulullah tuh. Jangan orang tersalah seadanya disalahkan, jangan. Rasulullah kadang mau sih membiarkan biar orang tersalah itu dibujurakan. Nah kita mohon itu aja juga. Siapa kata salah dibujurakan. Tentu ada akhlak juga. Nah membujurkan tuh ada akhlak. Bahasa kita itu membujurkan orang tuh lah. Amun ukuran orang supan kan ada jalannya kayak itu nah. Ya lah. Nah kayak apa jalannya supaya bagus tuh nah. Karena kadang-kadang nang kebaikan tuh ada mesti bawaniannya lah. Nah bisa juga bagi gematan. Nah kalau nyabawa inian bujur baik kadang-kadang kadang-kadang Rasulullah. Rasulullah tuh ada sini bawanian nang bakalahinan perang itu bubuhennya mulai berdahulu. Kalau Rasulullah ada pernah dalam Islam tuh berperang berdahulu ada pernah. Selain orang-orang kafir yang membawa perang berdahulu. Jadi Rasulullah itu jalan nang apa ngarannya bil hikmati wal mau'izah. Nah, dengan hikmah, dengan sederhana, dengan benar nasihatan kan ada. Rasulullah itu ada pernah berperang kecuali itu jalan terakhir. Mun kawah aja bedemai jurang kan kayak itu biasanya tuh. Nah, ini Rasulullah SAW ini halal Rasulullah. Kemudian kita kau miliki yang ini adalah, nah artinya jangan membiarkan orang tuh berbuat salah kita padahkan dengan bujur-bujur. Nah ini nangkam salah, ini tersalah tuh bagus. Karena khuluquhul Quran dan adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Apa perintah di Quran, situlah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khuluquhul Quran, makanya Allah sallallahu alaihi wasallam itu wa innaka la khuluqun azim. Nah Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW ini pian sini ada nyaman surangan tuh dalam perang Khandak tuh pian, dalam perang Parit itu luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy itu berapa ribu musuh tuh nah. Hendak menyerang Rasulullah SAW beserta kaumnya di Madinah tuh. Orang Madinah kaum Rasulullah SAW itu sekitarnya ada banyak orangnya. Cuma atas dasar daripada anjuran saran daripada Salman Al-Farisi. Nah, Salman Farisi ini dalam riwayat itu mengatakan sidin ahli perang, mengatur perang. Jadi diaturlah perang supaya ulang-ulang kafir Quraisy ini dan ulang Yahudi ini kada kawa mendatangi secara langsung kepada umat kaum muslimin pada saat itu. Nah, ya diulah parit itu nah. Nah, diulah parit, diulah sungai, ditabuk tanah di Makkah tuh ditabuk kayak Pak. Karas benar leh. Nah, disitulah Nabi perang. Pada itu 4 Bagawi zaman nabuk itu ada gampangan. Sampai 3 hari Rasulullah SAW itu menabuk parit itu sampai kelaparan sidin. Nabi kita SAW itu adalah pemimpin yang kayak inilah. Ada pemimpin pemaling mata di meja nunjuk. Ya kalau Rasulullah sidin seorang nama nabuk tanah itu sampai palut ini berlepis betu menahani lapar itu. Datang seorang sahabat Al-Ayyub An-Nasari mengatakan, ujalah sahabat Ali Al-Ansari, wa Rasulullah, ulun melihat pian ini 3 hari sudah kada makan. Ulun hana mengundang pian nah, ke rumah na makan hari ini nah. Nah, bulik kai. Ali Al-Ansari dia bulik ke rumah. Manuin bini, wahai biniku, ujar Ali Al-Ansari. Ada apa ngarannya nih? Adakah besi? Ujar bini ada besi kambing halus. Nah ujian apa? Ujian laki sembelihkan ke Rasulullah, kita mau undang Rasulullah. Tuh kasihan Rasulullah SAW tuh 3 hari kada makan sudah. Adalah pemimpin kayak inilah, cocok aja pangan Rasulullah SAW itulah. Cuma dikisahkan orang itu Nabi aja, bujur Nabi itu ikutan kita. Ya kalau wajib ikutan kita. Ya walaupun kada kaya Nabi, cuma sesadangnya aja juga ya kalau. Nah sesadangnya tuh, karena itu nantinya tuh. Nah diundang Rasulullah oleh Ayu Al-Ansari Al-Ayyubi tadi. Wahai Rasulullah, pian ke rumah. Ulun mau undang pian hari ini makan. Bawa Rasulullah sahabat pian ya kada banyak sesuai lawan nang keadaan makanan. Kambingnya halus ya, kambing kacang nah halus lah. Ya ibarat anu tuh be 6 10 paling banyak. Amun makanannya sedikit orangnya banyak, luput ngarannya. Kecuali dengan sop berarti banyak. Berarti gak iko selesai dah ya lah.
Nah, sesuai aja. Nah, itu aja. Ujar sahabat Al-Ayyubi, ya Rasulullah, datang ke rumah. Rasulullah SAW bian, ayo aja nih kamu bulik berhuluk mana Al-Ayyubi tadi. Jangan bulik berhulukin aku datang ke rumah. Sekalinya napa terjadi, Pak? Nang terjadi nang di tangan tuh seberetaan di tangan. Seluruh nang berperang tabuk perang handak itu di tangan juga. Nampun rumah Ansar Al-Ayyubi itu biar tahajud melihat. Nang disuruh Rasulullah aja. Beberapa sahabat sekalinya sekampungan di tang. Napa dampun rumah di tahajud melihat. Rasulullah SAW melihat itu, Nabi kita tahu sudah pada ampun rumah takutan. Kayak kita aja keselamatan aroh, besaruan banyak saat tengah kampung, nanti tang 2 kampung, lah apa kabar? Nah, iyalah takutan. Nabi kita ditahu dan rumah ditakutan. Jangan Nabi kita wahai apa Ansar Al-Ayyubi, kada bapak ikam tenang aja. Nah, tenang ikam jangan takutan. Kau tahu pada ikam takutan kada mayu berang nih. Nah, ujar Nabi kita dihatakan panci na wadah gangan wadah kambing jangan dialih-alih, jangan diangkat, dibuka jangan. Ujar Nabi, aku nang bekaut kena. Wah, coba bayangkan. Nabi seorang nang bekaut. Bingkas kata bekaut makanan. Nah, jadi dalam cerita dan kitab itu disebutkan seluruh sahabat nang ribuan tuh makan bertaan kambing sekong ya. Kan? Imbeh itu pulang na ampun rumah makanan pulang sabadadakan. Nah, sabaran makan. Ada yang mengatakan makanan itu kada rugi, ada yang mengatakan mengatakan makanan itu cukup. Nah, itu 2 kaul dan kita disebutkan. Ada yang memadakan makanan itu kada rugi, walaupun dimakan kada rugi makanan itu. Ada mengatakan kaul makanan itu habis cuma cukup beratan makanan. Ini nampak keberkahan Rasulullah SAW di makanan itu. Nah, ini hebatnya. Makanya orang-orang cinta kepada Rasulullah SAW itu hidupnya berkah. Berkah itu ziyadah ngarannya. Nah, berkah itu ziyadah, bertambah-tambah. Sama pada sekarung seorang tapi berkah. Nah, ya jadi orang bahari itu sakit lah pimayu. Aku napian na sakit pimayu aku oleh. Kita wah ini banyak tapi kada mayu. Nah, ini nang alih benar tak. Jadi kalau sakit tapi mayu berarti itu berberkat ngarannya. Nah, itu orang bahari berberkat ziyadah bertambah-tambah. Kalau umur berberkat biar anom tapi amal baik dan dikerjakannya. Kalau umur kada bawa biar tuha amal-amal yang kada baik dikerjakannya. Jadi dalam agama itu penentuannya tuh gawian pekerjaan. Khairun nasi man talahum hasuna amaluhu ya Rasulullah. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Itu ukurannya dalam agama. Nah, jadi keberkahan tadi nanti dapat oleh An-Nasari Al-Ayyubi tadi. Mayu bertahan makan Rasulullah dan bakaut. Coba bayangkan. Nah, makanya kita ini kayak itu juga ulama hadat bakaut itu. Kan kita ini bakaut sebalik, nah tukang kaut berdahulu meninggal. Nah, ini nang alihnya tuh. Nah tukang kaut berdahulu meninggal di higa. Wah, tukang kaut tuh, makanya kita tuh kayak itu juga di rumah kak tamu bersesorong. Kalau itu adabnya bila hakun bersesorong itu harus berdudi makan. Itu adab tuh. Lah, kada mau na bersesorong berdahulu makan ada dia nanyungi lagi. Terus adab tuh salah adab itu. Nah, harus berdudi. Nah, kada mau berdahulu tuh. Rasulullah tuh terakhir sih dia makan. Nah, cuma ia masih berlebihanan gitu nah. Nah, itu adabnya ngarannya. Ini kan dia nang bersesorong berdahulu makan. Nah, itu tuh salah adab ngarannya lah. Nah, karena adab itu banyak penting benar adab itu. Bujur ya bang baik tapi kan beda ada berbuat juga ya Allah. Kayak kita tolak orang aruh pengantinan tuh nah. Berpuluh macam kalau makanannya leh kita makan sanyaannya tuh kan beda mesti ya tuh. Ya kalau sanyaannya kan muat piring. Bestik deno sambil habang dikukut, inta lu dikukut, iwak betanak dikukut. Nah, pangannya sanyaannya dikukut, anak di piring sanyaannya. Ya ampun rumah arah hikam situ aku halal aja. Cuma baguslah. Ada bagus lo kita. Bah juang lihat uang kuringan liga. Ada adab lalu nang ini padahal halal aja. Nah, jadi pentingnya tuh adab tuh penting benar. Padahal halal. Cuma kita kada adab. Sanyaannya dibuat. Nah, baguslah. Makanya tunggu kita kena jumput kurang lebih. Ini kan dek. Sanyaannya nah 20 macam jadi bahasa no bilang ada muat piring. Halal aja, bujur halal. Cuma kada adab. Jadi adab tuh benar penting benar kita.
Kami sudah bawa ke kawanan dia dah. Makanan di prasmanan kah? Nama nyumput seorang dah. Jadi kawan ini rupa-rupanya ya, apakah hari itu pinanang kadang ngarawan kalakuan. Jadi iwaknya berdahulu jumputnya, antaknya luahnya yang nakinya nasi. Nah, ini baik kita jumpa. Lalu kadang-kadang kita beja itu hanya dibawa ke tukang kasirnya. Jadi kasir itu melihat nanti atasnya ada mau bukan di bawah. Padahal di bawah hundang bendak. Nah, ada itu juga macam-macam. Nah, pakainya tuh hari itu Tuhan. Padahal ditolak jirehnya. Nah, kayak itu. Ini memang asalnya kayak itu, Bang. Dalam hukum fikih itu bila makanan itu bila bertukar sih maksudnya sebelum kita makan tuh bakat itu naharat. Nah, itu naharatnya kita ini kan apakahan. Ya barang haji juga asa ada namanya ada akadnya yang kada bakat. Jadi sebelum kalau makanan lo sebelum kita dimakan udah katakan dah. Kayak kita nih dua dong. Kalau palu nama ada dua, nah duitnya 3.000. Nah, ini kada maragoi dari dia. Nah, maragoi dia hanya boleh bakat ada juga akadnya ya kalau ini kada bakat kada. Nah, terima kasih aja. Nah, terima kasih itu orang beri. Nah, jadi hati-hati benar kita. Bujur-bujur supaya jual tukar itu makbul. Sah dalam agama. Hati-hati kita. Nah, jam berapa? Jam 3. Nah, semangat lagi lah. Nah, itu Rasulullah SAW. Ada kelihatan keberkahan daripada Rasulullah SAW. Wasimatuhul ghufran. Dan sifat Rasulullah SAW itu maha pengampun. Jadi Rasulullah SAW itu tidak ada. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala maha pengampun. Allah Subhanahu Wa Taala bagi Rasulullah SAW itu sifat pengampun juga. Jadi peribahasanya Al-Quran itu Rasulullah itu terjemahan Al-Quran seolah-olahnya. Jadi Rasulullah itu maha pengampun. Nah, jadi ini kita anuannya nih nah. Lawan kita nih kayak apa kita ini maha pengampun Rasulullah tuh pian. Nah, maha pengampun sidin kayak apapun hendak dibunuh. Itu kisahnya daksor pian tahu kisah itu. Anak dibunuh. Ternyata padangnya gugur, Rasulullah mengambil padang, anak dibunuh Rasulullah ampuni. Nah, ini sifat Rasulullah SAW. Nah, jadi dakwah itu kadang-kadang bilhal itu naharat. Kalau bilhal itulah dengan kelakuan kita. Kadang-kadang lawan muntung kayak ulun nih, kada apa lalu deh. Nah, tapi kalau bilhal dengan perbuatan kita, kadang-kadang uang bagus. Kayak di rumah tuh kita anak buah atau kalau bilhal kita kada membawainya, cuma kita maka ini kelakuan kita, insya Allah anak tuh mau nurut kita. Nah, itu bilhal ngarannya. Nya bilhal nih biasa kita tuh bermaunah sedikit tahun jadian. Makanya kita ini bertaan wajib berdakwah. Cuma caranya aja beda. Nah, ada caranya bilhal tadi kelakuan baik, sidin tuh parawaan, sidin tuh membantu, itu bilhal ngarannya. Nah, banyak orang tak kepada nang akhlak bilhal tuh. Ini hati wali sungu kayak apa sidin. Nah, dengan bilhal tuh berhasil. Nah, itu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan saulil ihsan dan Rasulullah itu katujuh menasihati manusia. Nah, benar nasihatan kita bagus itu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Benar nasihatan daripada nang kebaikan dan kesabaran. Wa yafu anil zanbi jakanna fi haqqi wa sababih. Rasulullah itu pemaaf apabila berkenaan dengan diri pribadi sidin. Nah, ini Rasulullah. Jadi mun masalah awak sidin aja, masalah pribadi sidin aja, sidin kan apa maafakan sidin aja. Tapi wa ijadi Allah haqqullah lam yakum ahadun negarabi. Tapi apabila orang tu melanggar hukum Allah, sidinlah badahuluna paling syarik bahasa kita. Nah, jadi bedain. Kalau mengenai diri sidin hanya sidin maafi aja, bedahulu sidin maafi. Cuma bila ulang melanggar hukum Tuhan, sidin bedahulu pak syarik. Nah, kita ini maunya itu juga. Bila ulang melanggar hukum Allah Taala itu saku kurangnya lawan hati syarik, saku kurangnya. Nah, kalau perlu ditangati lawan tangan, ditangati lawan muntung. Makanya Rasulullah man ra'a minkum munkaran fayughayyir bi yadihi. Fa illam yastati' bi lisanihi bal lam yastati' bi qalbihi. Jadi kalau ada melihat kemungkaran nama ulama Allah itu diubah dengan tangan. Siapa di tangan itu? Dalam kitab dulu Tanwir Qulub itu dengan tangan itu ialah para penguasa-penguasa. Nah, para polisi dan amil pemerintah itu kawalan tangannya menagur orang tak. Nah, ini itu bilang mau ada kawalan tangan lawan muntung. Ya kayak kita nih nah. Betul, anu muntung. Oh ini kada baik, ini baik itulah muntung. Kemudian kada kawajulah muntung dengan hati. Kayak dengan hati membenci bahwa pekerjaan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu wajib tuh bertahan, nggak ada boleh kada tak.
Bila kita suatu maksiat tuh kadang benci lawan hati, begitu kita tak buat secuit. Nah gitu lah. Jadi jangan hati-hati benar kita. Nah hati-hati benar itu. Nah ini sifat daripada sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ijada'ahul miskinu ajabah. Nah sifat Rasulullah. Apabila dipanggil orang miskin, Rasulullah mendatangi. Nah ini hati-hati bian mengartikan ini. Kalau orang ada belajar tafsirnya nih hati-hati. Nah miskin didatangi, ada kayak itu. Nah ada kayak itu pian. Wa ijada miskinu aja memang secara apa tersulat orang miskin. Nah ulun belajar nih dua maulid ini belajar lawan guru bangnya dulu. Miskin itu tafsirnya Ujasidin adalah seluruh hamba. Nah kenapa? Karena hakikatnya selain daripada Allah itu miskin. Orang miskin behajat, adalah kita yang kada behajat lah. Kayak apa aja sugihnya, berapa triliunnya bisa duit, pasti behajat. Bahkan kadang-kadang banyak hajat pada orang miskin. Nah, jadi mengartikan miskin itu jangan miskin semuanya, maksudnya itu. Nah, semuanya bapak miskin selain pada karena berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengartikan orang miskin didatangi kada pengertiannya. Nah jadi oleh sebab itulah wajidang miskinu ajabah apabila dikiau hamba siapapun orangnya didatangi. Jadi jangan sama pengertiannya ada sepaling itu orang miskinnya Rasulullah itu orang miskin didatangi nasugi kada itu salah. Nah salah pengertian gitu. Jadi miskin itu semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan hakikatnya orang itu semua miskin karena berhajat kepada Allah taala. Nah yang kedua bagaimanapun ini salah juga. Nah aku sematiakan nang itu nang ana siapa pada umum yang dia itu tentu siapa nanti dahulu. Kan itu anunya nih. Nah ja'arul malim haja aslan bahari semua dulian telah. Ujasidin di kampung ini mah anak memakai bubuhan kami ini behbar dahulu. Kan kayak itu nih. Nah kayak bunyi habsi ini nah buju ulang kampung sini amu lambat behbar. Inya bulan maulid ini sudah bercatat uang hibah tawing deh. Maulah. Nah itu tuh juga tuh. Jadi mau anak memakai orang siapa kan anak behbel berdahulu. Nah kayak itu tuh juga tuh. Jadi kada kau kita manukan tuh supaya kita kawa pangannya manunaikan hajat. Jadi jangan salah pengertian lah. Kalau kau Allahin bawa Rasulullah tuh nama miskinnya dia ditangi kada kayak itu. Nah itu miskin tuh semua apalagi dilihat daripada siapa nang berdahulu besaruan biasa kita nang itu nanyakan tuh nah. Nah itu kan itu pengertiannya. Ini banyak salah pengertian gitu. Dah jauh ulang alim tu jana sugi-sugi di muka ia lawangnya. Seorang ada suah. Gimana tangnya si din juga. Buka isi din nah juga seorang ada suah. Cuma seorang ni sudah sangka buluk di hati dah. Ya kalau sangka buluk bersuah di tang sudah. Mau nak bermutu je di tangan buka isi din lawang je. Nang ada bermutu mana seorang tahu juga soal melihatlah seorang di suan juga melihat orang di tengah di suah aja juga. Nah itu sangka jahat namanya kada boleh berdosa babak karing orang juga ini seorang datang buka isi din kada kah. Cuma tentunya kita datang kepada ulang-ulang nah rumah panjebet japian datang kita itu ada jamnya terima tamu sama tuan guru naharat itu sama mereka kayak guru sakumpul ulang naharat itu ada jam tamu ada mau datang nang pukul 3 datang pukul tengah 3 ulah nak guring. Nah, ada mau tuh ada jam tamunya. Imba asar kah bisa tuh nak. Imba asar tuh nah sampai pukul 5 betul 5 tamu tuh ulang naharat nang itu. Nah itu bisa kita kada soal juga cuma kadang-kadang kita nang tidak semacam itu. Nah ini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW itu berhasil menyampaikan agama 23 tahun karena akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa banyak orang masuk neraka? Rasulullah mengatakan karena akhlak. Nah, karena apa? Karena pami wal parji karena akibat muntung, akibat kemaluan. Nah, akibat muntung orang banyak masuk neraka tuh. Muntung ada bahalak. Ya Rasulullah, kenapa orang banyak masuk surga? Nah, wa apa? Takillah wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah dan baik kelakuan. Jadi baik kelakuan itu membawa kepada surga.
Jadi ringkas kata kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah SAW itu adalah akhlak yang agung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah SAW itu adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi lainnya kadada seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira inilah yang dapat Allah sampaikan ala kadarnya. Mudah-mudahan kita selama bulan Maulid ini dapatlah kita mengubah diri kita masing-masing sedikit demi sedikit, karena kawa banyak, sedikit demi sedikit. Karena bagaimanapun kita ingin selamat dunia dan akhirat, ingin mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib hukumnya kita contoh dan kita turuti. Mudah-mudahan tuan rumah seberataan dan kita berataan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah SAW, karena ulama mengatakan ma min baitin au masjidin au mahalatin bi fihi qulamun sallallahu illa hafatil malaika. Tidak ada satu tempat rumah atau apa tempat lainnya bila dibacakan di dalamnya tu Maulana Salam, insya Allah pada waktu itu malaikat akan berkumpulan, akan melindungi kepada, memberi rahmat kepada Allah, kepada tuan rumah dan kepada kita seberataan. Nah inilah mudah-mudahan kita pas karena di perkataan ulama tadi. Mudah-mudahan Allah taufik hidayah lawan kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Salah hilap ampun maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.